meeting is being recorded. Saya mau jawab. Untuk definisi limit fungsi peubah yaitu untuk setiap epsilon lebih dari 0 ada delta lebih dari 0 sedemikian sehingga untuk setiap x, y di mana jarak antara x, y itu berakibat dari nilai mutlak f x, y dikurang L kurang dari epsilon. Ya. Oke, terus definisinya, terus kemarin apa? Fungsi dua variabel, limit fungsi dua variabel ya, kekontinuan. Syarat kontinu itu apa? Ada kan ya syarat kontinu ya? Kekontinuan suatu fungsi. Syarat, Ibu, permisi saya izin jawab. Syarat kontinu itu dia antara limit sepihak, limit kiri sama limit kanan itu nilainya ada dan limit dan harus sama. Pastikan nilainya tuh ada lalu harus sama antara limit kiri sama limit kanan. Syaratnya ada dua itu bintang ya. Iya, Bu. Oke. Ya, oke. Nah, sekarang kita masuk ke pertemuan ke-12 ya. Kita adalah turunan parsial. Ya, turunan parsial kita mencari turunan ya. Kalau dulu kan kalau satu variabel ya, satu peubah berarti variabelnya satu. Kalau sekarang kita variabelnya adalah dua ya, atau dan variabel dua peubah atau lebih gitu ya. Nah, turunan parsial itu adalah turunan biasa sebagai fungsi dari beberapa variabel terhadap salah satu variabel bebas tersebut ya, dengan memegang semua variabel lainnya itu sebagai variabel konstan. Ya. Nah, definisi turunan parsial misalkan Z ya. Z itu adalah fungsi X, Y, fungsi dua variabel yang terdefinisi di titik X, Y. Turunan parsial dari F terhadap X adalah turunan Z terhadap X di mana hanya variabel X saja yang diasumsikan berubah dan Y itu tetap konstan ya. Mengukur kecepatan perubahan Z terhadap X sementara Y itu konstan. Jadi penurunan parsial Z fxy terhadap X itu ditulis ya, misalnya di sini do Z per do X ya sama dengan do fxy per do X sama dengan fx X, Y ya, itu artinya di sini turunan parsial ini didefinisikan dia adalah do fxy per do X sama dengan fx X, Y adalah limit fx plus h, y min fx, y per h. H mendekati 0. Ya. Nah, turunan parsial Z fungsi ya, fungsi fx, y terhadap y ya, tadi terhadap x, sekarang terhadap y adalah do Z per do y sama dengan do fx, y per do y sama dengan fy x, y. Didefinisikan ya, do fx y per do y sama dengan fy x, y limit k mendekati 0 ya, fx, y plus k min fx y per k. Nah, contoh misalnya di sini adalah Z adalah g, x, y, x kuadrat plus y kuadrat. Maka do Z per do X
itu sama dengan 2x. Ya, 2x. Nah, berarti kalau kita kerjakan dengan menggunakan definisi, ya, yang di sini yang dicari adalah do x, ininya terhadap x-nya, berarti dengan menggunakan definisi mencari turunannya adalah do gx, y per do x sama dengan limit h mendekati 0, g x plus h, y min gx, y per h. Ya, kemudian kita kerjakan. G-nya tadi, fungsi G-nya itu apa? X kuadrat plus Y kuadrat. Jadi X plus H kuadrat ditambah Y kuadrat min X kuadrat plus Y kuadrat per H. Gitu ya. Kemudian kita kerjakan, sisanya adalah 2XY, XH plus H kuadrat per H. Ini ya, limitnya mendekati 0. Sehingga limit H mendekati 0, 2X plus H sama dengan 2X. Ya. Turunan terhadap X atau terhadap Y, gitu. Aduh salah nih. Ini tadi kemana nih? Ya. Oke, misalnya carilah contoh turunan gitu ya. Fx 2,1 dan Fy 2,1. Jika Fx 2,1 dan Fy 2,1, Fx-nya fungsinya adalah X pangkat 5 min 2X pangkat 3 Y pangkat 4 ditambah 3Y pangkat 3. Maka kalau Fx, X, Y ya, X-nya di sini adalah 5X pangkat 4 min 6, ya seperti biasa, X kuadrat, Y pangkat 4, Y pangkat 4 ya, X-nya. Oke, sehingga Fx 2,1 adalah kita masukkan ya substitusi ini ke sini. Jadi 5 dikali 2 pangkat 4 min 6 kali 2 pangkat 2 kali 1 pangkat 4, 56. Kemudian kalau Fy, X, Y berarti variabel Y, ya, berarti min 8 X pangkat 3 Y pangkat 3 ditambah 9 Y pangkat 2. Sehingga kalau Fy 2 pangkat 1 berarti kita masukkan atau substitusikan ke dalam hasil turunannya tadi. Ternyata hasilnya berapa? Min 8 dikali 2 pangkat 3 dikali 1 pangkat 3 ditambah 9 kali 1 kuadrat 55. Turunan parsial dari suatu fungsi X dan Y dapat didiferensikan secara parsial terhadap X atau Y. Turunan tersebut menghasilkan turunan parsial kedua dari fungsi sebanyak 4 buah fungsi. Yaitu, jadi kalau misalnya di sini diturunkan adalah fxx ya, 2 kali, turunan kedua gitu. Kemudian fxy gitu ya. Nah, di sini apa namanya? Menjadi apa? Do per do y, do f per do x gitu. Kemudian FYY turunan keduanya gitu ya dari variabel y-nya, berarti do per do y, do f per do y, do kuadrat f per do y kuadrat. Kalau yx di sini yx berarti y lebih dulu ya yang diturunkan. Jadi do per do x, do f per do y sama dengan do kuadrat f per do x kali do y. Tuh. Jadi kalau misalnya ditentukan 4 turunan parsial kedua dari, nah ini berarti kita turunan yang kedua. Ya, kalau fx, x, y, turunan dari ini pertama ya, itu adalah 6e kuadrat. E pangkat 2x cos y. Maka turunan keduanya fxx ya, ini adalah fx kita turunkan lagi. Ya. Fy hasilnya, kemudian FYY diturunkan lagi dari sini. Kemudian FXY, berarti X dulu yang kita turunkan, baru ke variabel ini. YX, berarti Y dulu yang kita turunkan, baru apa namanya variabel X yang kita turunkan. Gitu ya, untuk
apa namanya untuk turunan parsial. Itu jadi do f x y. Oke. Ini ada yang oke. Jadi ini ya, kita lihat mungkin latihan soalnya. Itu fungsi 2 peubah di e-booknya halaman berapa ya? Sudah membaca itu. Banyak latihan soalnya ya. Apa namanya kalau ini mata kuliah yang Ibu, ya. maaf Bu, jadi ini untuk materi turunan parsial, kan ada di e-book apa namanya Purcell yang edisi kedua ya. Di halaman berapa? Ya. Nah, Edisi kedua. iya, nggak ada di edisi pertama Bu, adanya di Oh edisi. iya. Itu Nah, yang kalau e-booknya sepertinya lengkap kan? Enggak. yang Bu Leni baru ngupload e-book pertama, jilid pertama. Oh gitu. Jilid keduanya belum ada. Oh belum ada. Iya. Boleh ini pakai LMS kan ya? Saya Iya. belum dikasih akses soalnya. Oh iya, beliau pakai LMS. Kemarin beliau mau upload yang edisi keduanya, tapi sepertinya belum sempat. Gitu. Ya, ya saya mah punya ini. Bentar ya. Dua belas set berarti kalian belum punya e-booknya ya begitu ya? Problem Belum Bu. ya sebentar saya carikan dulu. Ya. Jadi apa namanya tadi ya parsial turunan parsial ya tadi definisinya terus kemudian bagaimana apa namanya mengerjakan. Jadi ini memang apa namanya tinggal mengerjakan ininya. Oke. 12
PPT saya itu sudah masih masuk di layar apa enggak ya? Masih Masih masuk, bisa. Ibu. Masih masuk kan? Tapi definisi. Oke, jadi tadi ya saya ulangi lagi, turunan parsial ya. Turunan biasa yang fungsi variabelnya salah satu variabel bebas ya, dengan memegang semua variabel lain sebagai konstanta. Tadi definisinya adalah ini ya. Sudah ya. Kemudian kalau turunan parsial terhadap set ya, bukan terhadap, misalnya turunan parsial set fx y terhadap y, berarti kita tulis do per do y z, do z per do y sama dengan do fx y per do y, fy x, y. Jadi ini hanya simbol saja. Nanti tergantung. Jadi ini artinya sama, ini dengan ini artinya sama. Tinggal nanti kita menulisnya apa namanya, dengan apa, dengan yang mana gitu ya. Definisinya adalah ini. Oke, tadi kok tunggu yang kok hilang ya. Kalau X berarti artinya dia apa? Terhadap X-nya. X-nya ya, berarti di sini fx x, y. Gitu. Ya. Oke, saya rasa jelas. Terus kita lihat latihan soalnya. Nah, sudah kelihatan. Masih hitam, Bu. Ya, coba kalian kerjakan gitu ya soalnya. Jadi misalnya nomor ini ya, nomor 1 sampai 10. Kelihatan nggak ya? Nggak ada, Bu. Nggak ada share screen-nya. Ini kok ya. Ibu belum share screen apa-apa. Ya, sebentar.
Sudah kelihatan ya? Coba kalian kerjakan nomor 1 sampai nomor berapa ya? 8 misalnya. Jadi di situ mencari turunan pertama ya, turunan pertama dari masing-masing fungsi. Misalnya nomor 1, fxy 2x min y pangkat 4. Tolong dicarikan turunan terhadap x dan turunan terhadap y. Itu seterusnya ya. 1 sampai 8. 1 sampai 8 ya, Bu? Ya, Oke. dikerjakan dulu ya. Saya tak sholat sebentar, belum sempat tadi ya. Apakah udah kedengaran suara saya, Bu? Ya, sudah kedengaran, silakan. Ya, baik. Jadi ini untuk nomor 1 diketahui fxy-nya ini sama dengan dalam kurung 2x dikurang y pangkat 4 ya. Maka turunan parsialnya adalah maka dipisah gini nih dalam bentuk fx dalam bentuk fy. Kan karena turunan parsial ya. Fx x, y sama dengan 4 dikali 2x ini dikurang y-nya jadi nggak ada karena cuma x doang, y-nya jadi nggak ada 0 sama dengan dikurang 0 ya. 2x kurang 0 penuh kurung 4 kurang 1
4 turun ke sini kan ini kan sifat turunan. Nah, dikali 2. 2-nya dari dalam ini nih, dari dalam 4, 2x ini. Kalau dari sifat turunan dalam kurung itu, dalam kurung yang variabel. Itu istilahnya aturan rantai lah. Sama dengan 4 dikali 2x pangkat 3 sama dengan 4 dikali 2x pangkat 3 dikali 2 sama dengan 4 dikali 8 x pangkat 3, ini 2 pangkat 3, 8, x pangkat 3, x pangkat 3, sama kali 2, di sini lupa tulis nih, tapi sini ditulis lagi, dikali 2. Nah, hasilnya adalah 32x pangkat 3 dikali 2 sama dengan 64x pangkat 3, itu. Nah, sedangkan yang FY, X, Y ini sama dengan dibentuk bentuk apa sifat turunan pada apa eksponen ya. Ini 4 turun, sini 4 dikali 0 min 0 karena kita nggak pakai X-nya ya, karena bentuk fungsinya ini FY gitu. X kita nggak pakai, maka jadikan 0. 0 dikurang Y, tanda kurung 4 dikurang 1 dikali minus 1 nih, karena turunan Y kan anggapannya ini minus 1 gitu ya. Jadi ini 4 dikali min Y pangkat 3 dikali minus 1. Jadi 4 dikali min Y pangkat 3 dikali minus 1. Jadi hasilnya adalah 4 dikali 4 dikali min Y pangkat 3 dikali min 1. Jadi 4 min 4 Y pangkat 3 kali min 1 sama dengan 4 Y pangkat 3 gitu, Bu. Jadi fx pada x, y-nya 64x pangkat 3, fy x, y-nya 4y pangkat 3 gitu, Bu. Iya, apakah temannya ada jawaban yang lain? Apakah semuanya sama? Jawaban saya beda, Bu. Tapi Iya, silakan, boleh. dipakai HP agak ribet buat presentasinya. Sebentar ya, Bu. Mohon menunggu sebentar. Ibu, maaf, apakah terlihat ini papan tulis? Ya, sudah terlihat. Baik. Sebentar ya, saya coba coret-coret di sini. fxy itu sama dengan 2x. Mohon maaf karena saya pakai jempol, jadi kurang kebaca kali ya. Ya, 4. Oke. Kalau kita mau nyari turunan terhadap x. Nah, di sini kita menggunakan aturan rantai.
Jadi yang pertama yang harus kita turunkan adalah si angka 4-nya. Sebentar. Di sini angka 4 turun. Terus Itu nulisnya ya Bu. Tulisnya kan berarti do fx do f ya? Iya. Iya, do f per do x. Oke. Jadi pertama si angka 4 diturunkan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya si 2x selanjutnya si 2x diturunkan. Jadinya jadinya 2 saja. Tapi ini jawaban saya belum tentu tepat juga. Turunan yang di dalam 2x dikuranginya diturunkan. Tapi karena kita hanya menurunkan terhadap x, jadi 2x-nya saja yang diturunkan sehingga menjadi 2. Min y tetap ada jadinya. Sebentar, maaf. Ya. Oke. Terus sisa 2x dikurang y, kita akan turunkan yang ini menjadi 3. Nah, ini untuk turunan terhadap x. Sedangkan untuk turunan terhadap y, ini. Itu menulisnya do fx, y atau do z? Ya. Do f per do y. Iya, do ff-nya itu kan fungsinya x, y. Oh, kalau yang saya pelajari biasanya x, y-nya nggak usah ditulis lagi. Karena ini 2 variabel sih, Dan. Oh, berarti harus ditulis ya? Kalau misalnya satu variabel kan df per dy ya, bukan do. D kan, df per dy, df per dx gitu kan. Karena di sini 2 variabel, berarti kan do f, y atau do z per do x atau do f x, y per do y gitu kan? Oh iya, iya. Atau gimana kalau saya asumsikan fx, y-nya sebagai z? Ya, silakan aja. Oke, baik. Ini kita misalkan sebagai z. Nah, oke. Selanjutnya kita akan turunkan fungsi z terhadap y. Nah, kalau di sini sama aja. Yang pertama si angka 4-nya turun ya dengan aturan rantai ya. Terus selanjutnya di sini kita turunkan terhadap y-nya saja. Jadi y turunkan menjadi min 1. Berarti jadinya 2x dikurang 1. Nah, terus selanjutnya prosesnya sama seperti yang soal atasnya, yang tadi, turunan terhadap x. Nah, jadinya 4 dikali 2x dikurang 1 dikali 2x dikurang y pangkat 3. Sebenarnya ini bisa dilanjutkan. Susah juga ya. Sebentar. Nah, anggap saja seperti inilah. 8 dikurang 4y. Terus dikali 2x dikurang y pangkat 3. Ya. Sedangkan yang ini menjadi 8x dikurang 4 terus dikali dengan dikali dengan 2x dikurang y pangkat 3. Nah, jadi ini jawaban saya, Bu. Ya. Oke. Sebentar. Sudah, Bu. Bagaimana? Ada yang jawaban lain? Lagi? Teman-teman yang lain?
Maaf adzan ya. Oke, kita lihat lagi ya. Ini kok jadi hilang ya sebenarnya. Ya, coba kita lihat lagi. Di sini kan fungsinya adalah set ini ya. Fungsinya adalah ini. Ya. X pangkat 5 min 2X pangkat 3 Y pangkat 4 ditambah 3Y pangkat 3. Gitu kan. Nah, kemudian kalau Fx X, Y, berarti kita lihat yang diturunkan adalah X-nya. Ya, kemudian di sini adalah X pangkat 5, berarti 5X pangkat 4, ya kan? Min 2X pangkat 3, Y pangkat 4. Nah, di sini kan X itu ada di dalam satu kesatuan. Ya, min berarti kalau kita turunkan kan 3 kali 2 itu 6. X-nya dikurangi 1, 6X kuadrat, Y pangkat 4. Y-nya tetap dia sebagai apa? Konstan. Bukannya hilang ya, tapi konstan. Kalau dia di sini kan sebagai satu kesatuan. Kecuali ditambah 3Y pangkat 3, berarti dia kan apa namanya tidak ada variabel X-nya di sini, sehingga tak dianggap 0. Jadi di sini Fx X, Y artinya adalah 5X pangkat 4 min 6X kuadrat Y pangkat 4. Nah, sekarang bagaimana kalau Fy XY? Fy XY artinya itu berarti kita lihat yang ada variabel Y-nya. Di sini X pangkat 5 tidak ada, berarti dianggap 0. 2X kuadrat Y pangkat 4, berarti kita lihat apa ini namanya variabel Y-nya. Y-nya Y pangkat 4, gitu ya. Nah, di sini 4 dikalikan dengan min 2, berarti min 8. X pangkat 3 itu tetap, Y-nya Y pangkat 4 dikurang 1, Y pangkat 3. Ditambah 9Y kuadrat. Ya, ini untuk F, Y, X, Y. Jadi karena di sini dua variabel, menulisnya adalah F, X, Y, Y, ya, itu sama dengan do Z per do X, ya kan? Kemudian kalau Fy X, Y itu sama dengan do Z per do Y. Karena di sini ada dua variabel, itu ya. Jadi do Z per do X atau sama dengan do Fx, Y per do X sama dengan do Fx, Y per do X. Ya, jadi apa namanya? Ini penulisannya. Kalau dulu Pak, apa namanya? Kalau turunan satu variabel kan dulu dx ya. Misalnya df per dx gitu ya, df di misalnya gitu. Karena ini satu variabel. Nah, kita berbicara di sini adalah dua variabel. Oke. Ini kok itu ya. Oke. Itu begitu. Terus kemudian kebetulan kalian ini menggunakan apa tadi? Definisi ya, definisi. G. Oke, sekarang bagaimana kalau soalnya tadi?
Soalnya tadi apa? F X, Y sama dengan 2 min 2X min Y pangkat 4. Artinya, di sini kan pangkatnya ini berlaku untuk X, Y. Ya, dia adalah satu kesatuan. Ya, dia adalah satu kesatuan di dalam 2X min Y ini. Maksudnya dia dipangkatkan semuanya adalah negatif 4. Bukan negatif 4, maksudnya dipangkatkan 4. Gitu. Nah, bagaimana untuk mencari fx ya? Ya. Berarti kan kita melihat variabel x-nya ya. Kalau dalamnya kan masih tetap. Berarti yang diturunkan apa? X-nya kan ya. Berarti kan 4 dikali 2x min y pangkat berapa? 3. Pangkat 3. Dikali x-nya berapa? 2x. 2 kan? Berarti berapa? 8 2x min y pangkat 3. Ya. Sekarang kalau ditanya fy-nya. Fy x, y sama dengan kita lihat y-nya sekarang. Nah, ya min y-nya itu kan pangkat 4. Ya, min y-nya itu pangkat 4. Ya, berarti apa? Min 4 dikali 2x min y pangkat 3. Karena min y-nya kan apa namanya? Turunan dari y itu berapa? 1 ya? Turunan dari y-nya kan 1. Ya, jadi gitu. Jadi ini dia ada di apa namanya satu kesatuan. Berbeda jika dia apa namanya? Karena di situ sama semuanya dalam kurung itu di pangkat 4. Ibu, Ya. saya mau nanya. Ini konsepnya masih saya masih kurang paham. Jadi misalnya kalau diturunkan terhadap berarti yang diturunkan hanya variabel X gitu. Terus nanti yang variabel lainnya bakal jadi konstanta atau bagaimana? Jadi maksudnya turunan konstantanya jadi 1 atau konstanta itu tetap nggak berubah? Iya, konstanta itu tetap tidak berubah, dia konstan. Berarti nanti maksudnya ini loh, misalnya turunan F terhadap X ini, kenapa dia ditulisnya 2, bukan 2 dikurang Y? Kan yang diturunkan kan variabel X kan? Berarti Y-nya dianggap konstanta. Iya. Oh, berarti jadi 1. Ya masih tetap aja ya, dianggap aja yang diturunkan adalah 2X-nya ini saja. Oh, nanti kalau misalnya bentuknya perkalian gimana, Bu? Misalnya XY. Ya, coba di contoh lain misalnya. Kita lihat. Nomor 2 soalnya apa? Nomor 2 soalnya tadi ada XY-nya deh. Sebentar, Bu. Fx, y sama dengan x kuadrat dikurang y kuadrat dibagi xy. Apa soalnya? X kuadrat dikurang y kuadrat. Layarnya hilang, Bu. Itu nomor 3. Nomor 3. Oh iya. Ya, udah nomor 3 sekarang. Ya, karena itu kebetulan ada perkalian xy-nya.
sama dengan X kuadrat Ibu maaf, share screen-nya hilang. Iya, sebentar. Mana tadi? Apa tadi? X kuadrat min Y kuadrat per XY. Ya, Ini ya. ya. Nah, berarti kan apa namanya? Berarti kan fx x per y. Ya, kalian kan masih ingat U per V itu ya? Ya, Ya kan? Misalnya di sini dianggap aja U per V. Berarti turunannya apa kalau U per V? Ini yang diturunkan adalah X-nya ya. X-nya. Berarti U, apa? U aksen ya? U aksen. Ya, U aksen yang berarti 2X Oh, 2X dikali apa? U aksen kali apa? V. Ya. X-Y min apa selanjutnya? Seperti biasa. U. Oh. Terus? Kali V Itu aksen. satu Y kali Y. V aksen ya, V aksen. V aksen itu kan berarti X yang kalian lihat ya. Berarti dikali Y. Y. Per apa? X kuadrat. XY kuadrat. XY kuadrat. Berarti jadi apa ini kalau dikalikan? 2X kuadrat Y. 2X kuadrat Y, terus dikurang 2X kuadrat Y dikurang X kuadrat minus kuadrat 3. Y. X kuadrat Y. X kuadrat Y gini ya, dikurang nggak? Ya, dikurang Y pangkat 3. Dikurang Y Pangkat 3. pangkat 3. Ini per Y kuadrat. Y kuadrat itu berarti apa? X kuadrat Y kuadrat. kuadrat. Oke, sama dengan berapa? Ini dikurang ini bisa ya? Ya, X kuadrat Y ditambah Y pangkat 3 per X kuadrat kuadrat Y Y pangkat kuadrat. kuadrat. Ya,
di apa namanya sederhanakan jadi apa? Kalau ini dicoret-coret-coret Y pangkat min 1 Y kali X kuadrat plus Y kuadrat toh ya dikali X dengan kuadrat X kuadrat Y Y kuadrat kuadrat. Ini bisa kita coret jadi apa? X kuadrat kuadrat ditambah dengan Y Y kuadrat kuadrat per X X kuadrat kuadrat Y. Y. Ini kalau fx ya, fx x, y. Nah, sekarang kalian lanjutkan. Bagaimana kalau fy? X, y. Yang diturunkan adalah y-nya. Ibu, maaf saya mau nanya. Ya, silakan. Itu kan penyebutnya bentuknya XY ya Ibu. Jadi itu nggak pakai U aksen V ditambah U V aksen. Kayak gitu Ibu. Karena dia Iya. lain. Ya. Ini kan apa namanya sudah turunan dari ini ya. Turunan U per V kan bentuknya ini. Ini bukan dicari turunannya ini gitu. Oh, jadi U per V itu udah termasuk XY-nya juga ya Ibu. Iya. Maksudnya kan ini kan turunan dari bentuk U per V itu apa tadi? U aksen V ditambah UV aksen per V kuadrat gitu kan? Bukan mencari turunan ini. Ini kan hasil turunan ini kan bentuk ini gitu. Baik Ibu, sudah jelas. Terima kasih Ibu. Silakan coba FJ-nya. Kalau yang sudah ketemu boleh angkat tangan. Ya sudah ketemu Bu jawabannya.
Ya, apakah sudah ada yang ketemu? Udah ada yang Saya ketemu, ketemu, Bu. Ibu. Hmm? Saya Udah ada yang sudah ketemu, Bu. Ya, silakan. Tadi Bintang udah, sekarang Tahnia. Di share screen, Ibu. Saya izin share screen ya, Ibu. Ya ini karena turunannya adalah turunan FY, jadi kita cuma nurunin Y-nya doang. Ini soal awalnya ini X kuadrat min Y kuadrat per XY. Jadinya kita cari dulu U-nya, U aksennya, V sama V aksennya. Kalau U-nya kan X kuadrat min Y kuadrat. Kalau U aksennya itu karena yang diturunin cuma Y, jadinya X kuadrat min 2Y. Habis itu untuk V-nya, untuk penyebutnya kan XY. Habis itu V aksennya jadinya X doang karena Y-nya yang kita turunin. Jadi turunan Y itu 1. So kita masukin rumusnya. U aksen kali V dikurang U, ini kepotong U V aksen per V kuadrat. Nah tinggal kita masukin. Habis itu hasilnya ini. X kuadrat Y dikurang Y kuadrat min X kuadrat per XY kuadrat. Sudah, Ibu. Gimana Bintang? Apakah sudah betul jawabannya, Tahnia? Saya beda, Bu. Ya, beda bagian yang mana? Coba dikoreksi. Beda yang bagian ini. Kalau si Tahnia tulis X kuadratnya, kalau saya malah enggak. Langsung diturunkan apa min 2Y aja gitu. Begitu. Kalau X ini udah bener nih, sama. Yang beda cuman sama aku cuman ini doang nih, X kuadrat min 2Y, dia tulis nih X kuadrat min 2Y-nya. Aku tuh cuma nurunin yang Y kuadratnya doang tuh, Y kuadrat turunin di min 2Y. X-nya nggak usah dipakai gitu, X-nya nggak dipakai kan, pakai turunnya kan FY gitu. Yang beda Yang dari ini aku ya gitu. Bintang, yang U aksennya. Iya, aksennya. Ya, U aksennya itu berarti yang dipakai adalah yang variabel Y. Oh, jadi X kuadratnya nggak usah dipakai ya, Ibu? Iya, enggak. Oh, Karena dia enggak pangkat kan ya, enggak pangkat, terus enggak, maksudnya berdiri sendiri gitu maksud saya. Dia apa sih namanya, berdiri sendiri kan? iya Ibu. Berarti kalau yang V-nya gimana, Ibu? V-nya kan X ya. V aksennya jadi X. Kalau XY kan dia bukan, maksudnya dia V-nya ya XY. Oh, jadi ya paham Ibu. Ini kalau U ini karena X kuadrat itu berdiri sendiri, Y kuadrat berdiri sendiri. Sedangkan kalau XY ini berdiri bersama gitu, X sama Y. Iya, iya, Perkalian. betul. Oh, Iya. paham Ibu. Ya, coba dikoreksi sekali lagi ya, Tahnia ya. Iya Ibu. Ya, terima kasih sudah apa namanya, menyampaikan hasil pekerjaannya. Oke. Terima kasih. Jawabannya apa? Kalau saya jawabannya ini, Bu, X kuadrat plus Y kuadrat per min XY kuadrat. Silakan Bu, bisa dipresentasikan, Bintang. Ini aku kata-kata sama sih sama Tania, cuman yang beda nih doang nih. Kalau saya langsung diturunin min Y kuadrat diturunin jadi min 2Y, X-nya nggak usah dipakai gitu, nggak usah dipakai. Kalau ketika dinurunin kan turunannya kan pakai FY ya, berarti min 2Y dikali XY nih dikurang X kuadrat min Y kuadrat dikali X per XY kuadrat. Nah ini sama dengan min 2 XY kuadrat min X pangkat 3 min XY kuadrat per X kuadrat Y kuadrat.
Hasil adalah min XY kuadrat. Ini karena min 2XY kuadrat plus XY kuadrat, berarti min XY kuadrat min X pangkat 3 per X kuadrat Y kuadrat. Sama dengan ini min X dikali Y kuadrat sama dengan min X sama dalam kurung X kuadrat plus Y kuadrat per X kuadrat kali Y kuadrat gitu. Ini sama aja nih. X-nya dicoret nih, dicoret minnya nih min X sama X jadi dicoret, bawah jadi tinggal min X kali Y kuadrat. Jadi Fx, Y sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat per min XY kuadrat. Begitu, Bu. Ya, jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat per min apa ini? Per min XY kuadrat dari mana? Ini X-nya dicoret, Bu. Kok jadi min ya? Karena ada min nih, ada min. Minnya tetap gitu, minnya di bawah. Kalau yang ini sama aja nih, sama bisa aja nih min X kuadrat, min Y kuadrat per XY kuadrat gitu. Sama aja. Itu dikali min 1, Ibu, jadinya. Ya, betul ya? Iya. Oke, terima kasih, Bintang. Oke, tadi Oke, selanjutnya silakan siapa yang sudah mengerjakan soal yang lain. Dikerjakan kembali ya. Soal nomor berapa tadi? 1, 3 sudah, berarti 2, 4, 5, 6, 7, 8.
Sudah, silakan nomor 2. Saya sudah, Bu, nomor 2, Bu. Ya, silakan Adita. Apakah sudah terlihat, Bu? Maaf, apakah sudah terlihat layar saya? Ya, sudah. Ya, baik. Untuk nomor 2 itu fx, y sama dengan 4x min y kuadrat pangkat y per 2, pangkat 3 per 2. Jadi nomor 2 itu fx, y sama dengan 4x dikurang y kuadrat pangkat 3 per 2. Yang pertama itu turunan terhadap x. Jadi 3 per 2 dikali 4x min y kuadrat. Terus 3 per 2-nya dikurang 1 jadinya pangkat setengah dikali turunan dari 4x yaitu 4. Terus 2 ini bisa dicoret sama 4 jadi sisa 2. Terus jadinya 6 dikali 4x min y kuadrat pangkat setengah, atau bisa kita jadiin akar, jadinya 6 dikali akar 4x min y kuadrat. Terus yang turunan terhadap y-nya itu jadinya 3 per 2 dikali 4x min y kuadrat pangkat setengah, karena 3 per 2-nya dikurang 1, lalu dikali sama turunan min y kuadrat, jadinya min 2y. Terus 2-nya itu bisa dicoret, jadinya min 3y sama dengan 4x dikurang y kuadrat pangkat setengah, lalu dijadiin akar, jadinya min 3y dikali akar 4x min y kuadrat. Sudah, Ibu. Ya, teman-teman yang lain apakah sudah betul jawaban Adita? Sudah. Oke, sudah ya. Ya, oke, terima kasih. Adita, selanjutnya nomor 4. Nomor 4 ya? Benar. Nomor 5 atau 6, 7 atau 8, terserah. Ibu, saya mau nyoba nomor 6, Ibu. Ya, silakan. Apa sudah terlihat, Ibu? Iya, sudah. Iya, pertama soalnya ini 3x kuadrat plus y kuadrat pangkat min 1 per 3. Nah, kita turunin, kita pengen nyari turunan x-nya dulu, jadinya min 1 per 3, 3x kuadrat plus y kuadrat
pangkat min 4/3. Habis itu karena X-nya yang diturunin jadinya 6X dikali 6X. Habis itu ini hasilnya setelah disederhanakan. Habis itu kalau untuk turunan Y-nya, gara-gara yang diturunin Y-nya jadinya dikali 2Y di sini. Dan hasilnya kayak gini. Sudah, Ibu. Masih kurang sederhana ya, Ibu? Yang terhadap Y ya, terhadap X. Ya, bukan gara-gara Y-nya ya, jangan dijadikan gara-gara Y. Diturunkan terhadap Y, gitu ya, bukan gara-gara Y. Iya. Temennya apakah ada komentar? Ya, sepertinya sudah betul ya. Min 2X. Oke. Ya, sepertinya sudah, saya rasa sudah betul. Terima kasih, Tahnia. Oke, selanjutnya apa ada lagi? Berarti nomor 1, 2, 3, 6. Ya, satu nomor lagi.
Apakah sudah ada? Ini saya sudah dipanggil rapat ya, sudah telat, jadi saya mohon maaf ya, harusnya jam 3 tapi belum. Nanti silakan dilanjutkan ya, dilanjutkan nanti kalau ada yang susah atau belum ini bisa ditanyakan lagi minggu depan ya, atau kalau kita ketemu gitu. Baik Ibu. Terus kemudian nanti sudah di screenshot belum ya soalnya ya? Sudah Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Nah, kalian coba teruskan soalnya yang problem 17 sampai 20 saat ini aja, 17, 18, 19. Ya, di situ do kuadrat F per do Y do X ya. Nah, itu dicoba dulu. Itu 17, 18, 19. Oke, itu dulu ya. Terima kasih semuanya atas kehadirannya ya. Mudah-mudahan